رسول الله نبي الهدى لا تنساني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال إمامنا البوصيري وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. Masih melanjutkan tentang pujian terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah kita memuji sidin, meskipun nang memuji ini banyak kekurangannya, banyak gawian-gawian nang belum pas lawan nang kehendak sidin. Tapi kita berharap dengan sebab pujian-pujian ini menyebabkan itu menjadi celah gasan kita, supaya Rasulullah itu ada alasan memberi syafaat kepada kita. Jadi apabila kita di akhirat kena, ya Rabbi, mereka itu waktu hidup pernah sekali memuji ulun, maka dengan berkat mereka memuji ulun, bahkan tanpa terasa mereka menggerak-gerakkan badan ketika memuji ulun. Artinya ketika Rasulullah munajat lawan Allah Ta'ala, Rasul ingat lawan kita, insya Allah ingat pasti sudah. Kenapa? Karena Rasulullah orang yang paling istilahnya menghargai gawian umatnya, sekecil apapun itu, karena mengikut kepada akhlaknya Allah Ta'ala. Sekecil biji sawi pun jar Allah Ta'ala ubalas, baik itu kebaikan maupun nang kada baik. Nah seperti itu juga sifat Rasulullah. Karena kenapa? Karena khuluquhul Quran. Quran itu firman Allah. Allah itu Rabb kita. Maka otomatis mudah-mudahan dengan sebab gawian kita ini mungkin ecek-ecek aja. Nah, kalau menurut kita nih lah, tapi belum tentu di sisi Allah Ta'ala atau di sisi Rasulullah itu luar biasa. Menurut kita cuman memuji bener ya Allah Ta'ala, ya Rabbi, cuman memuji Rasul bener ya gawian ulun nih. Bahasanya pakai bahasa orang tawadu aja. Ada pakai bahasa aku nih pernah rancak memuji Rasulullah, bahasa kitanya. Artinya memakai bahasa orang tawadu. Artinya yang sedikit pujian ini kepada Nabi pian ya Allah, berkat itu jadikan itu alasan pian untuk memasukkan kami ke dalam surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Jadi wansub itu kan sebelumnya Imam Busiri sudah menegaskan ada kekhawatiran di hati sidin, jangan sampai umat Nabi Muhammad ini gawiannya sama kayak umat Nabi Isa, sampai menuhanakan Nabi Isa saking memujinya tah. Akan tetapi setelah itu sidin lumbar pulang. Asalnya sidin tahan-tahan, jangan sampai kelewatan kita memuji Nabi. Lalu sidin lumbar pulang. Wansub ila dzatihi ay adif, sebutkan aja, tambahi lagi napa nang kusebutakan daripada pujian-pujian yang sudah aku utarakan dalam bait-bait syairku. Adif
tambahkan lagi sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala bukakan ketika kita belajar. Misalnya ketika kita belajar membahas tentang mukjizat Nabi, Masya Allah, mukjizat Nabi, dari tangan Sidin keluar air yang paling mulia sealaman, kalah air Zam-Zam. Memuji Nabi muncul di hati kita, Masya Allah ya Rabbi, luar biasanya Nabi ulun. Itu terbukanya pintahan pujian ketika kita membaca tentang mukjizat. Ketika membaca tentang sifat Nabi terhadap orang yang belum beriman, Masya Allah ya Rabbi, sabarnya Nabi pian ini sampai diandaki kotoran tah kawa aja saja menyabari, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabbi, berilah petunjuk kepada kaum ulun, mereka itu kada tahu benar jika pian buka akan toh hati mereka atau pandangan mereka terhadap hal-hal gaib atau perkara-perkara akhirat, insya Allah mereka itu pacangan beriman. Tapi ya Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Pintangan situ pulang, Masya Allah ya Rabbi, luar biasa hilimnya Nabi ulun. Nah, memuji pulang lawan Nabi pintangan sabarnya. Belum lagi pintangan-pintangan lainnya, Masya Allah ya Rabbi, keringat Nabi itu bau harum. Bau harum kalah misik apapun baunya, tetap bau harum baginda Nabi. Bahkan di antara para sahabat mengambil keringat Nabi untuk dijadikan harum-haruman di rumah. Masya Allah, pintangan situ pulang kita memuji. Jadi sekedar kita mutalaah tentang baginda Nabi, di situ kita dapat memuji baginda Nabi. Artinya ini dalam bait syair burdah kan kada disebutkan yang kisah-kisah itu tah, belum disebutkan. Tapi kita membaca sirah Nabi tersebutkan kelebihan-kelebihan Nabi, memuji kita lawan Nabi. Artinya wansub adif, tambahi lagi, jangan itu aja. Artinya nangku sebutakan ini sebagian aja, masih banyak lagi nang belum disebutkan. Jadi tasarah pian-pian aja lagi, tergantung kita aja lagi nang belajar nih tentang Nabi, maka puji Nabi itu. Ila dzatihi, kepada zat sidin, jasad sidin. Ma syi'ta min syarafin, ma itu madah, sesuatu apa? Pujian. Masyita nang engkau kehendaki, pokoknya apa aja nang bagus-bagus, sambatiha kepada atau tujuakan pujian-pujian tersebut kepada baginda Nabi. Tafadhol, silahkan ujar Imam Busiri. Jadi pujian yang ada di syair burdahku ini bukan menunjukkan keterbatasan pujian yang ditujukan kepada Nabi, tapi sifatnya masih nakirah, masih terbuka untuk pujian-pujian berbagai macam puji-pujian. Min syarafin, daripada syaraf kemuliaan. Syarafin di situ bentuknya nakirah. Nang namanya nakirah itu lit ta'mim, sifatnya umum. Sifatnya umum itu artinya kada bertentu. Beda dengan ma'rifah. Ma'rifah itu bertentu orangnya atau pujiannya. Jadi sifatnya ini, tanwinnya itu, nakirahnya itu lit ta'zim, untuk mengagungkan lawan Nabi, membesarkan lawan Nabi. Jadi terserah aja, pokoknya sebutakan apa yang Allah Ta'ala bukakan ke hati kita. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'izami, dan tambahi lagi, artinya sebutakan lagi pujian-pujian ila qadrihi, kepada martabat sidin, kedudukan sidin, pangkat sidin di sisi Allah Ta'ala. Ma syi'ta min 'izami, apa-apa aja pujian yang engkau kehendaki daripada keagungan baginda Nabi di sisi Allah Ta'ala. Lalu ulama meneliti nih, kalau kita orang Indonesia, kemungkinan kita ini hanya melihat kepada terjemah, artiakan ini pengartinya. Ternyata kalau ulama-ulama bahasa Arab, ulama-ulama nang meneliti, nang mempelajari tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, termasuk lugat, di sini ada kalimat syaraf lawan kalimat idhumi. Kalau kita melihat makna secara umum, syaraf itu mulia, idhumi itu agung.
Apa bedanya aja? Asal sama-sama aja, pujian juga intinya. Ternyata syarat ini pujian atau kemuliaan yang ditujukan kepada diri, kepada jisim Nabi, kepada diri Nabi. Contohnya apa? Masih tamin sarafin, yaitu Nabi itu adalah keringat sidin bau harum. Sidin itu orangnya tampan. Sidin itu orangnya, bahasa kitanya dari segi fisik sidin itu macam-macam aja kelebihannya. Orangnya kuat, orangnya fasih, orangnya balagoh, fasahatul kalam, balagatul mutakallim. Artinya sidin itu bepandir itu pasti pas lawan, sesuai lawan yang dipandiri. Amun yang dipandiri orang pintar, maka sidin kertapi banyak pandir, cukup nang ringkas-ringkas saja. Amun masyarakat awam, sidin berbicara dengan panjang lebar tapi tidak membosankan. Amun orang nang bahasa kitanya orang desa, maka sidin lebih luas memahamakan. Nah, itu daripada syarat. Jadi mulianya itu memandang kepada zat Nabi. Lalu apa bedanya dengan idhomi, jamak daripada azomah? Nah, azomah itu keagungan dari segi martabat, kedudukan, pangkat sidin. Yaitu sidin apa? Imamul Anbiya. Kedudukan sidin sebagai pemimpin para nabi. Sidin pulang Mi'raj. Mi'raj itu kan merupakan menunjukkan kedudukan sidin. Artinya lebih cenderung kepada sifat. Nah, kenapa, dari mana tahu bahwa idhomi azomah itu ditujukan kepada sifat kedudukan? Ini berdasarkan surat Nabi yang ditujukan kepada Raja Heraklius, Raja Romawi. Apa isinya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maktubihi ila Hiraqla min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla adhimi malikir Rum. Kenapa kada syarifi? Jangannya syarif, Pak. Kenapa memakai adhimi? Adhim di sini maksudnya yang punya kedudukan mulia di kaumnya. Kenapa dijadikan raja? Jakainya misalnya itulah sama aja. Misalnya diartiakan ke syarif, kada cocok. Zat sidin, pastilah Raja Heraklius itu bungas. Pastilah misalnya Raja Heraklius itu Raja Heraklius itu pintar, pastilah. Artinya bukan memandang kepada zat pribadi Raja Heraklius itu sendiri, akan tetapi memandang kedudukannya dalam kaumnya yang diangkat sebagai seorang raja. Nah, dari sini kalau kita rancak mendengarkan dalam ceramah-ceramah maulid itu ayat Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqin azim, kawannya azim di situ khuluq bukan khalqun. Jakanya wa innaka la'ala khuluqin syarif, ngalih benar kita mengumpati. Kenapa? Kalau kita mengartikan misalnya wa innaka la'ala khuluqin syarif, maka kita disuruh mengolah fisik itu seperti fisiknya Nabi, seperti zatnya Nabi. Kangalihan modal, artinya harus operasi plastik dulu. Nabi bungas, kita disuruh berbungas juga, paksa operasi plastik. Nabi mancung misalnya, paksa juga kita operasi supaya mancung. Tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak sidin itu, sifat sidin itu agung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.